nama saya Yansen Andreas Marojan Tambun. Saya dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, program studi ilmu pemerintahan. Saya mengambil tema tentang pendidikan dengan judul Apa Kabar Pendidikan di Pelosok Tanah Air. Bercermin dari usia negara Indonesia yang telah mencapai 75 tahun, ternyata masih banyak permasalahan yang dialami bangsa ini. Salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan setiap orang, di mana pendidikan dapat mengubah kehidupan setiap orang, baik secara individu ataupun untuk lingkungannya. Sebagai salah satu negara dengan jumlah peserta didik terbanyak di dunia, perhatian khusus dari pemangku kepentingan di negeri ini sangat dibutuhkan untuk menjamin setiap warga negara mendapat pendidikan yang layak. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah negara sudah berhasil menjamin pendidikan setiap warga negara? Kenyataannya, pendidikan di Indonesia masih belum maksimal dalam memberikan layanan pendidikan untuk warga negaranya. Hal ini dibuktikan dengan ketimpangan pendidikan yang terjadi di daerah perkotaan dan daerah pelosok. Secara geografis, Indonesia yang luas dan terdiri dari banyak pulau dapat menjadi penyebab terjadinya ketimpangan tersebut. Di sisi lain, walaupun pemerintah sudah mengoptimalkan pembangunan dari desa, namun belum menjamin pendidikan juga ikut membaik. Buruknya kualitas sarana penunjang pendidikan seperti gedung yang rusak, hingga kurangnya ketersediaan buku ajaran menjadi pemandangan yang biasa bagi pendidikan di daerah pelosok. Ditambah dengan jumlah tenaga pengajar yang masih sangat terbatas dan jika pun ada kualitasnya juga seadanya. Hal ini nantinya akan berpengaruh pada pengetahuan yang akan didapatkan peserta didik. Keberadaan program Indonesia Mengajar yang dibuat pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini juga belum cukup efektif karena belum semua daerah merasakannya. Selain itu, buruknya akses juga menjadi pemandangan lain yang dapat dilihat pada pendidikan di daerah pelosok. Jalan yang rusak dan ketidakadaan jembatan menuju sekolah merupakan warna yang menghiasi buruknya pendidikan di tanah air. Keadaan lingkungan yang sulit memang mengakibatkan para peserta didik menghabiskan waktu lebih lama untuk dapat sampai ke sekolah. Dan tentunya, kelelahan yang dialami juga akan mempengaruhi tingkat belajar para peserta didik. Bayangkan, jika keadaan dapat dibuat lebih baik, tentu para peserta didik juga dapat belajar lebih optimal. Buku serta referensi yang menunjang kegiatan belajar mengajar pun masih sangat sedikit jumlahnya. Pun jika ada, kualitasnya juga tidak terlalu baik. Kenyataannya, buku memang menjadi barang yang langka dan sangat berharga buat peserta didik di daerah pelosok. Padahal, di daerah perkotaan, banyak terdapat buku yang sudah tidak terpakai. Bayangkan jika buku-buku itu dapat digunakan bagi mereka yang sangat membutuhkan. Tentu akan banyak pengetahuan yang mereka bisa dapatkan. Selain itu, terkait biaya pendidikan, di mana bukan menjadi rahasia lagi bahwa biaya pendidikan yang dikeluarkan masyarakat di daerah pelosok cukup tinggi dibanding daerah-daerah lain. Hal ini dikarenakan akses serta aspek lain yang menyulitkan untuk bisa menjangkau daerah tersebut. Tentu, semua hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Walaupun anggaran untuk sektor pendidikan merupakan alokasi terbesar dibanding sektor lain, namun pendidikan di Indonesia belum menunjukkan keberhasilan karena masih banyak pihak yang belum bisa merasakan pendidikan yang layak. Tentu kita berharap di usia yang ke-75 tahun Republik Indonesia ini, bacaan yang saya tulis ini dapat menjadi cerminan situasi pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah pelosok, agar ketika mencapai usia 100 tahun atau usia emas, Indonesia telah berhasil menyelesaikan permasalahan yang ada dan melihat masyarakat yang maju dan sejahtera. Sekian dari saya, terima kasih.